Selamat pagi anak-anak, Mama Papa, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat 16 April 2021. Kita akan memulai seluruh kegiatan kita hari ini dengan doa dan renungan terlebih dahulu. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Kita buat sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami boleh Engkau beri kesempatan untuk beristirahat selama semalam tadi. Kini kami bangun dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai seluruh aktivitas kami. Bapa, berkatilah proses pembelajaran jarak jauh yang masih berlangsung sampai saat ini. Kiranya Engkau selalu memberkati seluruh perangkat yang kami gunakan demi kelancaran proses pembelajaran kami. Bapa, kami juga berdoa bagi siapa saja yang pada saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya Engkau jamah mereka sehingga dapat melalui hari-harinya dengan penuh kesabaran dan dapat mulai aktivitas lagi dengan seperti sedia kala. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Papa Mama, anak-anak, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu karyawan. Baru saja kita mendengarkan Injil Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai ayat 15. Sungguh menarik Injil tersebut. Yesus menunjukkan kuasanya, yaitu mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi dalam jumlah yang banyak, bisa mengenyangkan orang-orang banyak, bahkan bisa membuat kenyang 5.000 orang lebih, dan masih banyak sisanya. Dalam Injil tersebut, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu peduli kepada orang lain. Yesus peduli kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Yesus peduli untuk berbuat kasih kepada semua manusia. Yesus adalah gembala sejati bagi seluruh umat manusia. Hanya dalam Yesus dan bersama Yesus hidup kita akan selamat. Sebagai umat Kristiani, kita adalah kawanan domba sejati Yesus. Dari kita dituntut untuk duduk, yakni bersikap sebagai seorang murid yang memiliki kesiapsediaan hati untuk dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kita dapat bersyukur dan saling berbagi, sehingga tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri, atau yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jika kita melihat realitas sekeliling kita, tampak di sana jurang yang demikian lebar antara mereka yang serba berkecukupan dan mereka yang berkekurangan. Bahkan mungkin kita pun adalah salah satu di dalamnya. Situasi semacam itu tercipta karena banyak dari kita belum sungguh-sungguh hidup dan tampil sebagaimana yang diteladankan dan dikehendaki oleh Kristus, yakni bersedia duduk, mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam kisah mukjizat perbanyakan roti dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka hidup kita selalu ada dalam kelimpahan.
Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, apapun keadaan kami. Ajarilah kami untuk bisa berbagi dengan tulus ikhlas kepada sesama kami. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berbuat kasih kepada semua orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Papa Mama dan anak-anak serta Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu karyawan, renungan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada renungan esok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.